Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Dimas Mulia Aji sebagai moderator, dan yang selanjutnya adalah Namira Putri Larasati sebagai pemateri, dan yang terakhir yaitu Khotikah dan juga sebagai pemateri. Pada kali ini kami akan menyampaikan masalah sampah dan limbah, penyediaan air, serta pembuangan tinja dan berbagai bentuk jamban. Begitu. Oke, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Terima kasih. Ya, di sini saya Namira akan menjelaskan materi masalah sampah dan limbah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jadi, sampah dapat berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, dan pasar. Di sini ada macam-macam sampah. Yang pertama ada sampah organik atau sampah basah. Contohnya ada sampah dapur, sampah restoran, sisa-sisa sayuran, rempah-rempah atau sisa buah, dan lain-lain. Sampah organik ini sampah yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Yang kedua adalah sampah anorganik atau sampah kering. Ini ada contohnya sampah logam, sampah besi, sampah kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain. Sampah anorganik ini sampah yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. Yang terakhir ada sampah berbahaya, yaitu ada sampah baterai, sampah botol racun nyamuk, sampah jarum suntik bekas, dan lain-lain. Selanjutnya ada masalah sampah di Indonesia. Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat dan kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. Di sini, sampah bisa dijadikan tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, mengakibatkan sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara. Bisa juga menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya ada alternatif pengelolaan sampah. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh, perlu dilakukan alternatif pengelolaan antara lain dengan cara yang pertama, mendaur ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi atau ke alam. Yang kedua, sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur ulang secara optimal daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur. Pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai material yang mungkin bisa dimanfaatkan lagi. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai penyediaan air bersih. Nah, kita tahu sendiri bahwa air bersih itu sangat penting bagi kehidupan kita ya, karena itu adalah kebutuhan pokok kita sebagai makhluk hidup. Karena kalau nggak ada air, kita bakal minum pakai apa? Terus kita akan mandi pakai apa? Dan kita akan mencuci pakai apa? Air itu adalah kebutuhan pokok kita. Tapi tidak semua air bisa dikatakan sebagai air bersih. Karena air bersih itu tentunya mempunyai persyaratan seperti dari segi kualitas fisik, kimia, biologi, dan radiologis. Hingga apabila dikonsumsi itu tidak menimbulkan efek samping. Langsung saja kepada sumber-sumber air. Nah, di bumi itu ada beberapa sumber air yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang bisa dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih. Kalau secara umum, sumber air itu ada beberapa yang bisa teman-teman lihat di PPT. Yang pertama adalah air permukaan. Air permukaan itu contohnya kayak sungai, rawa, danau, dan rawa udah ya. Yang mana ini kalau air permukaan itu biasanya
udah mendapatkan pengotoran selama pengalirannya. Misalnya lumpur, batang kayu, daun, kotoran industri, dan sebagainya. Kan biasanya kalau di air sungai itu biasanya kayak gitu, ada lumpurnya, ada daun-daun gitu. Nah, kalau air permukaan sendiri, itu kekeruhannya itu cukup tinggi, karena ternyata air permukaan itu mengandung lempung dan substansi organik. Jadi, kalau ciri-ciri air permukaan itu adalah memiliki padatan rendah, tapi bahan tersuspensinya itu tinggi. Nah, selanjutnya ada air tanah. Air tanah itu biasanya itu ada air tanah dangkal dan mata air. Nah, air tanah sendiri itu mengandung garam dan mineral yang terlarut pada waktu air melewati lapisan tanah, dan juga biasanya air tanah itu berasal dari air hujan yang jatuh di permukaan bumi, kemudian meresap ke dalam dan mengisi rongga-rongga atau pori-pori dalam tanah. Maka dari itu, biasanya air tanah itu kualitasnya itu bagus, karena zat-zat pencemaran air itu udah tertahan lebih dahulu oleh lapisan tanah. Jenis-jenis air tanah itu tadi ada air tanah dangkal, di mana air tanah dangkal itu terjadi karena daya proses peresapan air dari permukaan tanah. Air tanah itu lebih banyak mengandung zat kimia berupa garam-garam terlarut kan, walaupun kelihatan jernih karena udah melewati lapisan tanah yang masing-masing mempunyai unsur-unsur kimia. Nah, meskipun lapisan tanah itu berfungsinya sebagai saringan, tapi pengotorannya juga masih terus berlangsung, terutama pada permukaan air yang dekat dengan muka tanah. Air tanah dangkal umumnya mempunyai kedalaman kurang dari 50 meter, karena namanya aja dangkal, kalau lebih dari 50 meter berarti dalam. Kemudian mata air. Nah, mata air itu kualitasnya itu sangat baik ya. Kalau dipakai untuk air baku. Kan karena air tanah itu asalnya itu dari dalam tanah yang kemudian muncul ke permukaan tanah akibat tekanan sehingga belum terkontaminasi oleh zat-zat pencemaran, maka dari itu dia baik. Kemudian setelah air tanah ada air laut. Nah, air laut itu juga merupakan sumber air, walaupun nggak termasuk kategori yang biasa dipilih sebagai sumber air baku. Karena kan air laut itu asin ya, dia punya kandungan garam NaCl yang cukup besar. Jadi kadang-kadang nggak biasa dipilih buat sumber air bersih atau air minum, karena masa minumannya asin nanti. Kemudian saya lanjutkan ke air hujan. Nah, air hujan itu bisa menjadi air minum, tapi untuk menjadikannya air hujan itu hendaknya pada waktu menampung air hujan mulai turun, jadi langsung ke hujan, karena masih mengandung banyak kotoran. Selain itu, air hujan itu mempunyai sifat agresif, yang mana itu bisa membuat kayak pipa-pipa atau bak-bak reservoir itu mudah dan cepat mengalami korosi. Seperti itu jenis-jenis sumber air. Kemudian saya lanjutkan kepada prinsip dasar penyediaan air bersih. Nah, dalam penyediaan air bersih itu harus memenuhi konsep 3K. Yang pertama ada kualitas air bersih, kemudian ada kuantitas air, dan kontinuitas air. Nah, kalau kualitas air bersih kan tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa kualitas air bersih itu dinamakan air bersih harus ada syarat-syaratnya. Maka di sini kualitas air bersih itu adalah air yang memenuhi syarat-syarat. Misalkan nih, saya contohkan syarat fisiknya. Fisiknya, air bersih itu harus pertama tidak mengandung bau.
Kemudian juga tidak mengandung rasa. Jadi kalau namanya air bersih itu rasanya tawar. Nggak boleh manis, nggak boleh gurih. Kemudian apalagi rasa sayang, nggak boleh. Kemudian ada warna. Nggak boleh ada warna. Kalau air bersih itu warnanya harus bening. Bening gitu, bening. Jadi nggak boleh ada warna abu-abu atau hitam gitu. Jadi kalau yang di got-got itu bukan air bersih. Kemudian kekeruhan. Nah, kalau kekeruhan itu biasanya tuh disebabkan oleh zat padat yang tersuspensi, baik yang bersifat anorganik maupun yang organik. Jadi zat organik biasanya berasal dari lapukan batuan dan logam, sedangkan yang organik dapat berasal dari lapukan tanaman atau hewan. Buangan industri itu juga merupakan sumber kekeruhan. Jadi kalau air bersih nggak boleh keruh ya. Kemudian suhunya. Suhunya itu kalau namanya air bersih suhunya harus sejuk, nggak boleh panas, tidak panas ya, terutama agar tidak terjadi pelarutan zat kimia yang ada pada saluran atau pipa yang dapat membahayakan kesehatan. Dan kemudian syarat fisik selanjutnya adalah jumlah zat padatnya yang terlarut itu biasanya terdiri atas zat organik, garam anorganik, dan gas terlarut. Kalau TDS atau zat padat terlarut itu bertambah, maka keadaan akan naik pula. Selanjutnya efek TDS atau kesadaran terhadap kesehatan itu bergantung pada spesies kimia penyebab masalah tersebut. Kemudian syarat-syarat kimianya. Nah, syarat-syarat kimianya gini. Penggunaan air itu yang mengandung bahan-bahan kimia beracun dan zat-zat kimia yang lain yang melebihi ambang batas itu akan mengakibatkan tidak baik bagi kesehatan dan material yang digunakan manusia. Jadi kalau pH-nya kalau namanya air bersih itu zat-zat kimianya itu nggak boleh melebihi ambang batas, kayak misalnya pH-nya. pH-nya kalau air bersih itu dianjurkan adalah 6,5 sampai 9. Jadi air bersih itu sebaiknya itu nggak memiliki keasaman dan tidak juga basa untuk mencegah terjadinya pelarutan logam berat atau korosi. Kemudian besi. Besinya atau kadar besi yang melebihi ambang batas itu menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru dan menimbulkan rasa, warna, pengendapan pada dinding pipa, pertumbuhan bakteri besi, dan kekeruhan. Jadi nggak boleh nih ada zat ini. Kemudian ada klorida. Karena kalau kebanyakan klorida itu bisa menimbulkan rasa asin, terus kemudian ada korosi pada pipa sistem penyediaan air panas gitu. Kemudian tembaganya juga, walaupun tembaga itu sebenarnya diperlukan pada perkembangan tubuh manusia, tapi untuk dosis tinggi itu bisa menyebabkan gejala kayak GI, SSP, ginjal hati, muntaber, pusing kepala, dan lain-lain. Kemudian mangan, ini merupakan metal kelabu ya, atau kemerahan. Kelabu kemerahan gitu. Keracunan seringkali itu bersifat kronis sehingga akibat inhalasi debu dan uap logam. Kemudian nggak boleh ada mangan yang berlebihan gitu. Terus seng, air yang bersih itu juga tidak boleh melebihi ambang batasnya ya. Kalau ada sengnya yang batasnya melebihi yang wajar gitu nggak boleh. Seng itu kalau pada air minum itu bisa menimbulkan rasa kesat dan menyebabkan gejala muntaber, makanya nggak boleh. Kemudian syarat selanjutnya ada syarat-syarat mikrobiologis. Nah, umumnya kalau sumber-sumber air itu yang ada di dalam bumi ini tuh mengandung bakteri. Jumlah dan jenis bakteri bermacam-macam dan berbeda-beda sesuai dengan tempat dan kondisi yang mempengaruhinya.
Jadi kalau misalkan untuk diminum, lebih baik disarankan direbus dulu atau disaring pakai itu biar bakterinya nggak ada. Kemudian syarat-syarat radioaktivitas. Nah, radioaktivitas, apapun bentuk radioaktivitas itu efeknya adalah sama. Dilihat dari segi parameternya, yakni dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel yang terpapar. Kemudian ada syarat-syarat bakteriologis, kayak jadi air minum itu nggak boleh mengandung bakteri penyakit dan juga nggak boleh mengandung bakteri-bakteri kayak golongan coli gitu ya, yang telah melebihi batas tertentu, yaitu 1 kali per 100 ml air gitu. Itu nggak boleh. Kemudian mengenai kuantitas ya. Kuantitas itu secara umumnya itu berasal dari sumber air permukaan atau air dalam tanah. Nah, kuantitas air itu bergantung pada jumlah dan ketersediaan air yang akan diolah pada penyediaan air bersih yang dibutuhkan sesuai dengan banyaknya konsumen yang akan dilayani. Kemudian ada prinsip kontinuitas ya. Kontinuitas itu adalah di mana air itu harus bisa tersedia secara terus-menerus meskipun di musim kemarau selama umur rencana. Karena tujuan utama dari perencanaan jaringan distribusi air itu adalah agar kebutuhan masyarakat akan terpenuhi secara terus-menerus walaupun musim kemarau. Jadi di prinsip kontinuitas ini, air itu jangan sampai gitu ada masyarakat yang kekurangan air. Maka di prinsip ini air itu harus tersedia terus-menerus dan mengalir terus-menerus seperti itu. Dan lanjut kepada penyalahgunaan dan pencemaran air bersih. Nah, sumber-sumber air bersih itu biasanya itu terganggu karena penggunaan dan penyalahgunaan sumber air. Kayak misalkan industri nih. Walaupun industri itu menggunakan air jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bidang pekerjaan lain, tapi penggunaan air oleh bidang industri itu mungkin membawa dampaknya yang lebih parah dipandang dari dua segi. Pertama, penggunaan air bagi industri itu sering nggak diatur dalam kebijakan sumber daya air nasional, maka cenderung berlebihan. Terus yang kedua ada pembuangan limbah industri yang nggak diolah. Itu bakal menyebabkan pencemaran air bagi air permukaan ataupun air bawah tanah. Jadi menjadi terlalu berbahaya untuk dikonsumsi. Kemudian ada air buangan dari industri itu biasanya dibuang langsung ke sungai dan saluran-saluran sehingga mencemari pada akhirnya tuh juga mencemari lingkungan laut. Bukan hanya lingkungan di sekitar tempat industri itu sendiri, atau kadang-kadang limbah tersebut tuh dibiarkan meresap ke dalam sumber air tanah tanpa melalui proses pengolahan apapun. Kemudian yang diakibatkan oleh limbah ini kerusakannya itu udah melewati proporsi volumenya gitu. Banyak bahan kimia modern begitu kuat sehingga sedikit kontaminasi saja udah cukup membuat air dalam volume yang sangat besar tidak dapat digunakan untuk minum tanpa proses-proses pengolahan khusus. Kemudian setelah industri ada juga rumah tangga nih. Rumah tangga pun limbah rumah tangga juga menjadi penyumbang limbah yang besar juga, karena biasanya kayak misalkan air bekas cucian kayak gitu itu biasanya langsung dibuang juga, langsung ngalir ke sungai. Kemudian pertanian pun, nah penghamburan pertanian itu di bidang pertanian, penghamburan air akibat ketiadaannya penyaluran air yang baik pada lahan yang dialiri dan irigasi itu berakibat terjadinya kubangan dan pengatraman yang akhirnya itu bisa menyebabkan hilangnya produktivitas air dan tanah. Jadi biasanya kalau pertanian itu kayak misalkan sawah-sawah gitu, airnya tuh suka berlebihan gitu. Seperti itu saja sedikit penjelasan saya mengenai penyediaan air bersih
Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan tentang pembuangan tinja dan bentuk jamban. Jadi maksud dari pengertian tinja itu adalah buangan padat dan kotor dan jelas juga bau yang bisa menjadi media penularan penyakit bagi masyarakat. Kotoran manusia mengandung organisme patogen yang dibawa air, makanan, lalat, dan menjadi penyakit seperti salmonella, vibrio cholera, disentri, diare, dan masih banyak lagi. Jadi pengaruh tinja bagi kesehatan yaitu pembuangan tinja dengan status kesehatan penduduk bisa langsung maupun tidak langsung. Efek langsung bisa mengurangi insiden penyakit yang ditularkan karena kontaminasi dengan tinja seperti kolera, disentri, tifus, dan masih banyak lagi. Efek tidak langsungnya dari pembuangan tinja berkaitan dengan komponen sanitasi lingkungan, seperti menurunnya kualitas lingkungan. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan sosial dalam masyarakat dengan mengurangi pencemaran tinja manusia pada sumber air minum penduduk. Yang selanjutnya adalah jamban. Jamban atau jenis-jenis jamban. Yang pertama adalah jamban cemplung, yaitu jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Biasanya ini sering digunakan oleh masyarakat pedesaan. Yang selanjutnya adalah jamban tangki atau leher angsa. Adalah jamban yang berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapan. Begitu. Dan ini biasanya sangat umum. Jamban yang saat ini sangat umum ya adalah jamban tangki septik ini yang sangat sering sekali digunakan di rumah tangga di kota seperti itu. Ada beberapa syarat jamban yang baik, yaitu yang pertama adalah tidak mencemari sumber air minum. Maksudnya di sini adalah jamban tersebut tidak mengganggu aliran air yang bersih begitu. Yang selanjutnya adalah tidak berbau. Yang ketiga, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Karena apa? Bila kotoran tersebut bisa dijamah oleh tikus dan tikus itu bisa keluar masuk dari jamban tersebut, itu akan sangat berpengaruh bagi kesehatan masyarakat yang rumahnya dihinggapi tikus tersebut. Yang selanjutnya adalah tidak mencemari tanah sekitarnya. Yang kelima, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Jadi biasanya ada lubang di atas itu yang biasa untuk digunakan sedot WC begitu, untuk mengurangi jika jamban tersebut penuh akan dikurangi dengan sedot WC seperti itu. Yang keenam yaitu dilengkapi dinding dan atap pelindung. Yang ketujuh, penerangan dan ventilasi yang cukup. 8. Lantai kedap air dan luas ruangan yang memadai. Yang terakhir ya adalah tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan atau saran atau juga hal-hal yang perlu disampaikan lebih lanjut, silakan ada di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.